Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Apa kabar? Ustazah harap antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran tematik. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak antum membahas tentang tari kreasi daerah. Nah, seperti apa itu tari kreasi daerah? Mari disimak video berikut ini. Pertama-tama, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita ucapkan Bismillah dan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah mau tanya dulu. Anak-anak Ustazah ada yang tahu apa itu tari kreasi daerah? Nah, tari kreasi daerah adalah jenis tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman. Pada tari kreasi biasanya merupakan perpaduan antara gerakan tari tradisional dengan gerakan tari klasik. Nah, jadi seorang penari harus memperhatikan perpindahan, gerak, dan pergeseran posisi mereka saat menari. Kemudian, pola lantai harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak tari. Perhatikanlah jenis pola lantai berikut. Nah, ada pola lantai vertikal atau lurus. Contohnya seperti tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Kemudian ada pola lantai diagonal. Jadi penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya seperti tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Biasanya, tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya ada pada tari Mak Badong, Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Ini adalah contoh pola lantai tari Indang dari Sumatera Barat. Nah, jadi tarian ini menggunakan pola lantai horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari Indang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, tari Indang berasal dari kata indang atau disebut juga badinding. Tari Indang menyerupai tari Saman yang berasal dari Aceh. Nah, anak-anak Ustazah, amati gambar dan baca penjelasannya. Ini adalah contoh pola lantai dalam tari Indang. Jika di gerakan pertama tadi, tangan kiri menumpu tangan kanan sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi. Nah, di gerakan kedua ini, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kiri ke belakang, dan juga memukul lantai. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Di gerakan ketiga ini, kebalikan dari gerakan kedua tadi. Nah, jadi tangan kiri ke depan, memukul lantai, sedangkan tangan kanan ke belakang, memukul lantai juga. Nah, dilakukan sama secara bergantian selama 3 kali juga. Kemudian, perhatikan gerakan keempat. Posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan kelima ini adalah kebalikan dari gerakan keempat tadi. Jika di gerakan keempat, posisi badan ke arah kanan. Nah, di gerakan kelima ini, posisi badan ke arah kiri.
Tari indang biasanya ditampilkan secara berkelompok sehingga diperlukan panggung yang luas. Nah, inilah materi tentang tari kreasi daerah dan pola lantai tari. Jadi, anak-anak ustazah boleh mencoba di rumah gerakan demi gerakan pada pola lantai yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tari kreasi daerah. Ustazah harap penjelasan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan anak-anak ustazah tentang tari kreasi daerah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum anak-anak ustazah.